Di cerita sebelumnya Zhao Hu mulai menyiapkan senjata spiritualnya untuk menerima tantangan yang diberikan oleh Zhou Yu. Yang seketika itu membuat semua orang yang berada di sana sangat terkejut karena Zhao Hu telah memadatkan energinya hingga berubah menjadi senjata spiritual yang hanya bisa dilakukan oleh seseorang di surga tingkat ke-15. Dan kini terlihat Zhao Hu mengarahkan senjata spiritualnya untuk menyerang Zhou Yu yang berada di hadapannya. Di sisi Zhou Yu segera mengeluarkan armor dewa tak tertandingi miliknya untuk menahan serangan kuat dari Zhao Hu sehingga menciptakan benturan energi yang sangat dahsyat menyebar ke seluruh ruangan. Bahkan menghancurkan armor dewa tak tertandingi dan membuat Zhou Yu terlempar mundur ke belakang. Di saat bersamaan Tang Chen berteriak menanyakan keadaan Zhou Yu. Lalu Zhou yang baik-baik saja malah berbalik bertanya mengapa Nona Tang Chen mengkhawatirkannya. Yang seketika itu membuat Tang Chen tersipu malu. Di sisi Zhao Hu cukup terkejut karena Zhou Yu masih baik-baik saja dan dia berniat untuk menyerangnya lagi. Namun Tuan Kota lebih dulu menghentikannya karena di dalam kesepakatan Zhou Yu hanya memberikan Zhao Hu satu kesempatan untuk menyerang. Dan kini terlihat senjata spiritual yang digunakan Zhao Hu ternyata telah retak akibat benturan dahsyat yang baru saja terjadi yang membuat Zhao Hu merasa cukup terkejut setelah menyadarinya. Kemudian beralih kepada Tuan Kota yang memuji Zhou Yu yang tak disangka berhasil menahan serangan Zhao Hu yang telah berada di tingkat 15. Namun Tuan Kota juga memperingatkan Zhou Yu agar tetap berhati-hati terhadap pembalasan yang akan dilakukan oleh keluarga Zhao. Dan dengan sangat santai Zhou Yu malah berkata, biarkan saja mereka datang menemuiku. Namun di dalam benaknya dia bergumam, untuk saat ini aku akan mengumpulkan pecahan dewa dan mengejutkan semua orang dengan kekuatanku. Beberapa saat telah berlalu dan kini berada di kediaman Zhou dan terlihat Zhao Hu meminta penjelasan dari Zhou Mu karena anggota keluarganya telah mempermalukan keluarga Zhao. Lalu Zhou Mu menjelaskan bahwa Zhou Yu telah dikeluarkan dari keluarga Zhou. Dan jika Zhao Hu ingin membalasnya maka lakukanlah sesukanya. Dengan sedikit kesal Zhao Hu berkata, jika Tuan Kota tidak menghentikanku aku sudah mengatasinya sejak lama. Dan dengan ekspresi datar Zhou Mu menjawabnya dengan berkata, jika Tuan Zhao membawanya kembali aku juga akan langsung menghukumnya. Di saat bersamaan ada seorang wanita cantik yang menyela perbincangan mereka berdua dengan berkata, jika Tuan Zhao tidak bisa mengatasi sampah itu, biarkan aku membantumu. Di sisi Zhao Hu terlihat cukup terkejut sembari menanyakan apakah wanita itu merupakan putri dari Zhou Mu. Namun Zhou Mu menjelaskan bahwa wanita itu merupakan selir barunya yang bernama Mingsu. Dengan wajah memerah Zhao Hu berkata, dengan kecantikanmu yang luar biasa bagaimana kau akan membantuku mengatasi pengkhianat itu. Sembari mengeluarkan energinya yang telah berada di surga tingkat ke-20 Mingsu berkata, untuk mengatasi sampah sepertinya hanyalah membutuhkan jentikan jariku. Di sisi Zhao Hu sangat terkejut ketika melihat energi yang dikeluarkan Jing Jun karena menurutnya Mingsu berasal dari sekte racun dan kekuatannya saat ini setidaknya setara dengan penetua sekte. Dan dengan sorot mata yang tajam Mingsu berkata, Zhou Yu belum pernah melihatku. Jadi biarkanlah aku menyayangi dan merawat bocah itu dengan baik. Setelah beberapa hari kemudian kini berada di hutan monster. Terlihatlah Zhou Yu yang sedang berkultivasi setelah mengalahkan beberapa monster selama 3 hari ini. Setelah membuka matanya Zhou Yu berniat untuk segera menembus surga di tingkat ke-10. Karena menurutnya menembus tingkat ke-9 sangatlah mudah baginya. Di sisi Laizi menjelaskan bahwa jika telah sampai di tingkat 15, energi yang terkondensasi akan mulai terbentuk, namun hal itu akan cukup sulit untuk dilakukan. Namun di saat bersamaan Laizi berkata bahwa saat ini dia sangat kelaparan dan meminta Zhou Yu untuk mencarikan pengorbanan untuknya. Karena dalam beberapa hari ini Zhou Yu hanya memberinya monster yang berada di tingkat rendah. Lalu Zhou Yu berkata jika mereka ingin menemukan monster kuat, mereka harus memasuki hutan monster yang lebih dalam. Dan menurutnya ada monster yang memiliki tingkat di atas surga ke-20 di hutan yang lebih dalam. Namun di saat bersamaan di balik semak-semak ada seseorang yang sedang mengawasi Zhou Yu yang membuatnya cukup terkejut sembari dia berkata, siapa yang mengawasiku? Cepatlah keluar dan tunjukkan dirimu. Dan ternyata seseorang itu adalah Zhao Hu yang berjalan mendekati Zhou Yu sembari berkata, tak kusangka kau begitu berani, tetapi semua akan sangat membantuku. Kemudian Zhou Hu mengeluarkan senjata spiritualnya sembari berkata, kau sungguh berani keluar sendirian setelah menyinggung keluarga Zhao.
Aku pastikan kali ini kau tidak akan lagi bisa melarikan diri. Di sisi Zhou Yu segera mengeluarkan armor dewa tak tertandingi miliknya sembari berkata, "Jika kau pikir kekuatanku masih sama dengan kemarin, kau telah salah besar." Dan di saat itu juga Zhou Yu menerjang maju menyerang Zhao Hu yang telah bersiap dengan senjatanya. Sehingga menciptakan sebuah benturan energi yang sangat kuat di antara mereka berdua. Bahkan kekuatan Zhou Yu kini dapat memukul mundur Zhao Hu hingga membuatnya terseret cukup jauh. Dan dengan sangat terkejut Zhao Hu berkata, "Hanya beberapa hari. Bagaimana kekuatan bocah ini dapat berkembang dengan sangat pesat?" Di sisi Zhou Yu yang juga terpukul mundur hanya bisa memegangi tubuhnya yang cukup terluka sembari dia bergumam. "Hampir 20% energiku terpakai, tetapi kali ini armorku tidak hancur. Jika lawanku hanya Zhao Hu mungkin aku bisa mengalahkannya." Namun di saat bersamaan tanpa disadari oleh Zhou Yu, Ming Su telah berada sangat dekat dengannya sembari menyalurkan energinya ke dalam tubuh Zhou Yu. Sehingga membuat armor dewa tak tertandingi miliknya hancur seketika. Dan membuat Zhou Yu hanya bisa tertunduk dengan mengeluarkan cairan merah dari dalam mulutnya sembari dia berkata, "Siapa kau? Sepertinya aku pernah melihatmu sebelumnya. Yang ku ingat kau adalah selir baru Zhou Mu." Dan dengan sorot mata yang tajam Ming Su berkata, "Sebaiknya kau memanggilku sebagai bibi. Dan asal kau tahu energi yang aku berikan kepadamu bahkan seseorang di tingkat ke-20 pun tidak akan bisa mengatasinya." Sembari menahan racun yang berada di dalam tubuhnya Zhou Yu berkata, "Mengapa kau malah membantu Zhao Hu? Dan apakah kau orang yang sama dengan seseorang yang telah menyerang Tuan Kota?" Sembari menunjuk Zhou Yu, Ming Su berkata, "Karena kau akan segera menghilang. Aku akan memberitahumu semuanya. Sebenarnya kami dan Zhou Mu telah bekerja sama untuk melengsarkan Tuan Kota. Setelah itu kota Longyuan akan dipimpin para bangsawan secara bergantian. Dan untuk harta milik penguasa kota akan dibagi menjadi dua. Tapi tak kusangka keluarga Zhou masih memiliki seseorang yang sangat berbakat sepertimu. Lebih baik aku menggunakanmu sebagai pelayanku." Namun kini terlihat Zhou Yu telah pulih dari luka yang berada di dalam tubuhnya. Sembari dia mengeluarkan aura yang sangat mengerikan dan berkata, "Kau ingin menjadikanku seorang pelayan? Apakah kau sedang bermimpi?" Yang seketika itu membuat Ming Su sangatlah terkejut sembari dia bergumam, "Bagaimana mungkin setelah menerima energiku dia masih bisa melawan?" Dan di saat itu juga Zhou Yu bergerak dengan sangat cepat ke arah Zhao Hu yang terlihat sangat terkejut. Setelah berada di hadapan Zhao Hu, Zhou Yu menghantamkan pukulannya dengan sangat kuat hingga menghancurkan senjata spiritual Zhao Hu. Bahkan menghempaskannya sangat jauh dan membentur batu yang sangat besar hingga membuatnya hancur. Dengan tubuh yang telah dipenuhi dengan luka Zhao Hu masih bersikap arogan sembari berkata, "Apa kau pikir kau bisa menghabisiku hanya dengan kekuatanmu saat ini?" Namun sebelum Zhao Hu melanjutkan perkataannya, Zhao Hu lebih dulu terdiam tidak bisa menggerakkan tubuhnya karena mendapatkan luka fatal di dalam tubuhnya. Sembari mendekati tubuh Zhao Hu yang telah tak berdaya Zhou Yu berkata, "Aku memang belum bisa menghabisimu dengan satu serangan, jadi aku menyalurkan energi Jing Jun ke dalam tubuhmu." Di sisi Zhao Hu hanya bisa bergumam, "Dalam 10 tahun terakhir, aku merupakan salah satu orang terkuat di kota Longyuan. Aku tak menyangka jika aku akan binasa di tangan bocah ini." Di sisi Ming Su merasa cukup terkejut sembari berkata, "Bagaimana mungkin kau yang hanya di tingkat ke-9 bisa menetralisir energiku? Apakah kau dirasuki oleh seorang dewa?" Sembari mengeluarkan teknik pengorbanan dewa kuno. Zhou Yu berkata bahwa bibinya sangatlah pintar karena bisa mengetahui tentang rahasianya. Di sisi Laizi terlihat sangat senang karena Zhou Yu telah memberinya pengorbanan seseorang yang berada di tingkat ke-15. Dan Laizi bertanya tentang hadiah apa yang diinginkan oleh Zhou Yu. Lalu Zhou Yu meminta sebuah keterampilan yang dapat membantunya menerobos ke tingkat ke-10, dan menurut Laizi hal itu sangatlah mudah baginya. Di sisi Ming Su kembali dikejutkan dengan perubahan aura Zhou Yu yang bertambah semakin kuat. Sembari dia berniat untuk menangkap Zhou Yu dan mencari tahu tentang semua yang Zhou Yu rahasiakan. Dan kini terlihat Zhou Yu yang merasa sangat senang karena energi di dalam tubuhnya meningkat dengan sangat pesat. Setelah itu dengan sangat santai Laizi berkata, "Berkat pengorbanan yang kau lakukan, gudang senjata di domain dewa telah dipulihkan, yang memungkinkanmu untuk memanggil senjata spiritual di dalamnya." Di sisi Ming Su mengeluarkan aura ular 9 kepala yang terlihat sangat mengerikan sembari dia berkata,
Bersiaplah, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan dari seseorang di tingkat surga ke-20. Namun di sisi Zhou Yu masih memfokuskan energinya untuk membuka gerbang surga dan memanggil senjata spiritual di dalamnya. Sehingga kini Zhou Yu berhasil memanggil senjata spiritual berupa sebuah pedang sembari dia berkata, "Untuk menghadapi seekor ular, menurutku pedang ini sangatlah cocok." Sembari mendekati Zhou Yu, Ming Su kembali berkata, "Tak kusangka kau yang masih berada di tingkat 10 dapat mengeluarkan senjata spiritual. Kau semakin menarik untuk didapatkan." Namun di saat bersamaan Zhou Yu menebaskan pedangnya secara telak mengenai tubuh Ming Su. Sehingga membuat seluruh fluktuasi energi ularnya hancur seketika oleh serangan energi pedang yang dilancarkan oleh Zhou Yu. Yang kini membuat Ming Su tak berdaya, dan hanya bisa merangkak sembari dia berkata, "Bagaimana mungkin kau bisa melakukan semua ini kepadaku?" Sembari berjalan mendekati Ming Su, Zhou Yu berkata, "Awalnya aku tidak ingin melukaimu, tapi saat ini kau telah mengetahui rahasiaku jadi tidak pilihan lain lagi." Yang seketika itu membuat Ming Su cukup ketakutan, namun dia masih bersikap arogan sembari berkata, "Aku peringatkan jika kau berani menyentuhku, aku pastikan seluruh sekte racun pasti akan mengejarmu hingga ke ujung dunia." Di saat bersamaan Lai Zi berkata, meskipun dia berguna tetapi tingkat kultivasinya cukup tinggi yang membuatnya akan sulit dikendalikan. "Untuk sekarang aku akan menggunakan sebuah metode dewa. Jadi perhatikanlah," ucap Lai Zi sembari memulai sebuah keterampilan yang bernama segel surgawi. Sehingga kini membuat tubuh Ming Su terikat oleh rantai energi Lai Zi yang membuatnya tidak lagi bisa bergerak. Dan secara perlahan tubuh Ming Su mulai menghilang dari hadapan Zhou Yu. Lalu Lai Zi menjelaskan bahwa untuk sekarang dia memenjarakan Ming Su di dalam domain dewa dan akan mendidiknya secara pribadi. Di sisi Zhou Yu terlihat sangat senang karena hari ini dia telah mendapatkan beberapa hal yang sangat menarik yang memungkinkannya dapat menemukan pecahan lain dari Dewa Iblis. Setelah semua itu Zhou Yu bergegas meninggalkan hutan monster. Namun setelah kepergian Zhou Yu terlihat ada seorang monster serigala bersama dengan seorang iblis wanita sembari dia berkata, "Meskipun aku telah bergerak sangat cepat tetapi aku tetap kehilangan dirinya. Sungguh seseorang yang sangat beruntung karena berhasil mendapatkan pecahan dari Dewa Iblis. Cepat atau lambat aku pasti akan menangkapnya." Beberapa saat telah berlalu dan kini terlihat Tang Yao yang berkata kepada Zhou Yu bahwa ayahnya telah mencarinya. Lalu Tuan Kota segera menghampiri Zhou Yu sembari menanyakan tentang keadaannya karena dia berpikir Zhou Yu sedang berada dalam bahaya. Sembari tersenyum tipis Zhou berkata bahwa dia berlatih di hutan monster namun dia lupa untuk berpamitan dengan Tuan Kota. Dengan penuh kegelisahan Tuan Kota berkata, "Mengapa kau masih berani berlatih di hutan monster? Apakah kau tidak tahu bahwa keluarga Zhou dan Zhao Hu sedang mengejarmu?" Sembari mengeluarkan auranya yang sangat mendominasi Zhou Yu berkata, "Semua itu tidak akan menjadi masalah, karena aku telah berhasil mencapai surga di tingkat ke-10. Lalu Tuan Kota berkata bahwa Zhou Yu sangat beruntung karena telah berhasil naik ke tingkat ke-10 dan tidak bertemu dengan Zhao Hu. Namun Zhou Yu berkata bahwa sebenarnya dia telah menghabisi Zhao Hu. Yang seketika itu membuat Tuan Kota sangatlah terkejut sembari dia bertanya, "Apakah kau telah benar-benar menghabisi Zhao Hu?" Dan Zhou Yu berkata bahwa itu benar. Dengan sedikit rasa penasaran Tuan Kota berkata, "Zhao Hu merupakan salah satu tokoh hebat di kota Longyuan. Bagaimana caramu menghabisinya?" Namun Zhou Yu berkata bahwa dia tidak bisa mengungkapkannya. Yang membuat Tuan Kota hanya tersenyum dan menganggap semua itu sebagai rahasia yang harus disembunyikan oleh Zhou Yu. Dengan ekspresi serius Tuan Kota berkata bahwa dengan kemampuan Zhou Yu saat ini, dia tidak akan kalah di dalam kompetisi seni bela diri. Dan dengan tegas Zhou Yu berkata bahwa dia akan menghajar Zhou Rong agar keluarga Zhou kehilangan muka di kompetisi seni bela diri. Kemudian Tuan Kota menawarkan Zhou Yu untuk menikah dengan putrinya agar dia bisa mengikuti kompetisi seni bela diri mewakili kediaman Tuan Kota. Yang seketika itu membuat Zhou Yu merasa cukup terkejut sembari dia menolak tawaran Tuan Kota karena untuk saat ini dia tidak ingin menikah. Dan untuk kompetisi seni bela diri Zhou Yu berkata bahwa dia akan mendirikan klannya sendiri yaitu klan Zhou Yu, dan Tuan Kota hanya bisa menerima apa yang diinginkan oleh Zhou Yu. Kemudian kini berpindah ke dalam ruangan Zhou Yu dan terlihat Lai Zi yang bertanya mengapa Zhou Yu tidak menerima tawaran dari Tuan Kota untuk menikahi kedua putrinya.
Dengan sangat serius Zhou Yu berkata agar mereka melupakan masalah itu. Karena dia ingin fokus untuk membalas dendam kepada keluarga Zhou. Lalu Zhou Yu bertanya tentang keadaan Mingsu yang dikurung oleh Lai Zi. Kemudian Lai Zi menjentikan jarinya sembari berkata bahwa dia akan membawa Zhou Yu pergi ke domain dewa untuk melihatnya sendiri. Dan kini terlihat Zhou Yu yang cukup terkejut ketika melihat hamparan luas dari domain dewa sembari dia berkata, "Mengapa domain dewa sangat berantakan?" Dan Lai Zi berkata bahwa domain dewa telah rusak. Dan jika Zhou Yu bisa memperbaikinya, domain dewa itu akan menjadi miliki Zhou Yu. Kemudian kini Zhou Yu telah berada di gerbang penjara domain dewa sembari Lai Zi menjelaskan bahwa sebagian besar penjara tanpa batas belum bisa digunakan. Namun semua itu dapat digunakan kembali setelah melakukan pengorbanan seseorang di surga tingkat ke-20. Beralih di dalam penjara terlihat Mingsu yang berekspresi sangat muram sembari dia berkata, "Zhou Yu, akhirnya kau berada di sini. Aku pikir kau ingin bekerja sama denganku." Namun Zhou Yu malah berkata apakah perlu dia bekerja sama dengannya. Lalu Mingsu berkata, "Memang sangat mengejutkan karena kau telah memiliki pecahan Dewa Iblis. Tapi dengan kemampuanmu saat ini jika ada orang kuat yang mengetahuinya kau pasti akan segera diburu. Tapi selama kau patuh dengan memberikan warisan itu kepada kami, aku pastikan sekte racun akan mengampunimu." Yang seketika itu membuat Zhou Yu berekspresi muram karena dia merasa telah sangat direndahkan. Dan dengan sorot mata yang tajam Zhou Yu berkata, "Aku membiarkanmu hidup sampai saat ini bukan karena takut dengan sekte racun. Tapi sepertinya kau memang perlu untuk diberi pelajaran." Di saat bersamaan Lai Zi mengeluarkan banyak sekali senjata spiritual sembari dia berkata, "Jangan ragu untuk memberinya pelajaran, karena seberapa parah luka yang dideritanya, dia tetap akan hidup jika di dalam penjara dewa ini." Yang seketika itu membuat tatapan Mingsu menjadi kosong karena merasakan rasa ketakutan yang mulai menjalar di seluruh tubuhnya. Beberapa jam yang hanya dipenuhi dengan teriakan pun telah. Kini terlihat keadaan Mingsu yang sangat menyedihkan sembari dia memohon agar Zhou Yu mau mengampuninya. Sembari dia berkata bahwa mulai sekarang dia akan menjadi pelayan Zhou Yu dan melakukan apapun untuk Zhou Yu. Lalu Zhou Yu berkata bagaimana bisa Mingsu melakukan hal itu. Bukankah dia adalah selir dari Zhou Mu? Lalu Mingsu menjelaskan bahwa dia hanya bekerja sama dengan Zhou Mu. Jadi tidak mungkin dia bisa menjadi selirnya, dan mulai sekarang dirinya sepenuhnya adalah milik Zhou Yu. Setelah itu Zhou Yu meminta agar Mingsu menceritakan semua tentang kerjasama antara sekte racun dan keluarga Zhou. Lalu Mingsu mulai menjelaskan bahwa meskipun sekte racun memiliki reputasi buruk, tetapi ada keluarga bangsawan yang tetap bekerja sama dengan mereka. Saat itu Zhou Mu datang sendirian ke sekte racun dan diterima baik oleh pemimpin sekte. Setelah itu mereka bekerja sama untuk melengsarkan Tuan Kota. Bahkan Zhou Mu juga berkata tentang pecahan dewa dan mungkin dia juga mulai menyelidikinya. Di sisi Zhou Yu cukup terkejut karena Zhou Mu juga mengetahui tentang pecahan dewa. Lalu Zhou Yu bertanya apakah Lai Zi memiliki keterampilan untuk mengendalikan seseorang. Dan Lai Zi berkata bahwa hal itu sangatlah mudah baginya. Kemudian Zhou Yu mulai mengarahkan energi yang telah disalurkan Lai Zi ke tubuh Mingsu. Yang seketika itu membuat Mingsu merasakan hawa panas yang luar biasa dan dia pun hanya bisa berteriak karena sebuah energi secara perlahan mulai memasuki tubuhnya. Setelah semuanya selesai Mingsu bertanya tentang apa yang telah dimasukkan ke dalam tubuhnya. Dan mengapa dia merasakan hawa yang sangat panas di dalam tubuhnya. Kemudian Lai Zi menjelaskan bahwa dia baru saja meminta Zhou Yu untuk menaburkan benih ilahi yang memiliki kekuatan ilahinya ke dalam tubuh Mingsu. Sehingga mulai saat ini Zhou Yu dapat mengetahui segala pergerakannya, yang seketika itu membuat Jing Jun merasa sangat terkejut setelah mendengarkan penjelasan dari Lai Zi. Kemudian Zhou Yu mendekati Mingsu sembari berkata, "Baiklah untuk saat ini kembalilah ke keluarga Zhou dan bantu aku untuk mengawasi Zhou Mu, dan untuk alasan kegagalanmu dalam menghabisiku, berikanlah dia rencana cadangan, dan selama kau tidak mengkhianatiku, aku tidak akan melakukan apapun kepadamu." Oke guys, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membantu perkembangan channel ini. Dan Mimin akan melanjutkannya dalam waktu dekat. Terima kasih.